Selamat Tuan Putri. Ibu, selamat Nona. Iya. Shuang, kemarilah. Ibu ada kabar baik. Kamu dan Fu Liunian sudah 3 tahun bersama. Meskipun dia anak haram Fu, tapi sifatnya baik. Kebetulan, keluarga Fu ingin menjalin hubungan. Ibu sudah setuju. Pernikahan strategis. Ya? Kamu sembunyikan statusmu, berpura-pura jadi kurir untuk bersamanya. Dia tak pernah meremehkanmu. Karakter seperti itu, sungguh langka. Dengar kata ibu. Ibu, aku sudah putuskan. Aku akan putus dengan Fu Liunian. Putus? Bukannya dulu kamu bilang, hanya dia yang mau kamu nikahi? Kok sekarang, tiba-tiba mau putus? Hari ini ulang tahun Fu Liunian. Setelah antar pesanan ini, aku akan pulang cepat. Siapkan kejutan untuknya. Fu Liunian dan Zhao Li, apa mereka di sini? Ayo, sayang. Ayo. Fu Liunian, aduh, kamu nggak di rumah dengan pacarmu? Kenapa ajak teman-teman keluar minum? Ayahku sudah melamar Cheng Shuang. Dia sangat mencintaiku, pasti akan setuju. Ini segera akan menikahi putri orang terkaya. Harusnya rayakan dulu. Liunian ternyata tahu, aku putri orang terkaya. Aduh, selamat Fu Liunian. Berhasil dapat jodoh cantik. Apa cantik? Ah, Cuma orang bodoh. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu 3 tahun lalu dia ditabrak. Itu rencanaku. Apa? Aduh, kalau bukan karena sesepuh Fu bilang posisi kepala keluarga hanya bisa diwariskan ke orang yang menikahi putri orang terkaya, aku takkan sampai main sandiwara begini dan jadi pacar setia 3 tahun. Ceka. Fu Liunian, ternyata kau tak punya perasaan padaku. Semua hanya akal-akalan. Tidak masuk akal. Fu Liunian itu siapa? Berani-beraninya dia memperdayaiku begini. Aku akan telepon sekarang juga untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Fu. Bu, pesta pertunangan harus tetap berlangsung. Hanya saja, calon suamiku bukan Fu Liunian, tapi kakaknya. Maksudmu putra sulung keluarga Fu, Fu Qing? Betul, tapi aku akan membujuk Fu Liunian hingga dia mengira akulah yang akan menikah dengannya. Pada akhirnya, di pesta pertunangan akan kuumumkan bahwa calon suamiku sebenarnya adalah Fu Qing. Bukankah dia ingin jadi kepala keluarga Fu? Aku akan bikin dia berdiri di puncak, lalu jatuh dengan hebat. Nah, Xiao Shuang, Fu Qing ini beda dengan Fu Liunian. Meski dia putra sulung yang sah, tapi dia tak dekat wanita. Kalau dia tak setuju bertunangan denganmu, gimana? Ibu tak perlu khawatir. Aku punya cara meyakinkannya. Ibu hanya perlu bantu ajak dia keluar untuk bertemu. Baik, ibu percayamu. Pak Fu, perwakilan keluarga terkaya Cheng datang. Nona Cheng Shuang, putri sulung keluarga Cheng ingin bertemu dengan Bapak. Apa katamu? Cheng Shuang ingin menemuiku. Pak Fu, dia mencari Bapak. Jangan-jangan ini terkait Fu Liunian? Walau Bapak diam-diam mencintai Nona Cheng Shuang bertahun-tahun, tapi dia selalu berpacaran dengan Fu Liunian. Dan tidak tahu Bapak terus memperhatikannya. Benar, hatinya dan matanya hanya dipenuhi adik seayah itu anak haram yang lahir dari ayah yang sama tapi ibu berbeda. Mengapa tiba-tiba ingin menemuiku? Pak Fu, pukul 3 sore ada rapat penting, tapi bentrok dengan janji saya dan Nona Cheng Shuang. Bagaimana? Semua rapat sore ini dibatalkan. Saya akan menemui Cheng Shuang.
Nona Cheng mencariku hari ini tentunya bukan sekadar mengajak saya minum kopi. Anda orang yang cerdas. Saya datang ke sini hari ini sebenarnya karena Fu Liunian. Saya setuju menikah dengan keluarga Fu. 7 hari lagi seharusnya adalah acara pertunangan saya dengannya. Ternyata demi Fu Liunian. Tapi Fu Liunian telah membohongiku selama 3 tahun. Dia mempermainkanku. Aku tak mungkin menikah dengannya. Dia membohongimu. Aku tahu aturan keluarga Fu. Siapapun yang menikahiku akan menjadi kepala keluarga Fu berikutnya. Jadi, Fu Qing, aku mau bertunangan denganmu. Kamu mau bertunangan denganku? Benar, bertunangan denganku, Fu Qing. Tak hanya dapat hak waris, juga bisa jadi orang terkaya, menantu keluarga Cheng. Transaksi ini, kamu pasti untung tanpa rugi. Transaksi ini, aku dengar sepertinya tak ada alasan untuk menolak. Cheng Xuang, kenapa dia di sini? Tapi aku masih punya syarat. Katakan, sebenarnya meski tanpa hak waris, bisa bersamamu sudah merupakan hal yang sangat kuidamkan. Aku harap urusan pertunangan ini jangan biarkan Fu Liunian tahu. Aku akan memberinya pelajaran tak terlupakan seumur hidup. Cheng Xuang, Fu Qing, kalian berdua kenapa bisa bersama? Liunian, jangan salah paham. Aku yang mengajak Fu Qing bertemu. Kenapa kau mengajaknya bertemu? Aku ingin mengundangnya untuk menghadiri pesta 7 hari lagi. Liunian, pesta kali ini kau juga harus datang. Aku siapkan kejutan untukmu. Pesta? Kejutan untukku? Tadi sepertinya aku dengar mereka sedang membicarakan pertunangan. Cheng Xuang ini mau ungkap identitasnya sebagai putri keluarga terkaya, lalu bertunangan denganku. Begitu aku nikahi Cheng Xuang, posisi kepala keluarga pasti jadi milikku. Baik, pesta nanti, aku pasti datang tepat waktu. Kakak, kalau begitu kita bertemu lagi seminggu lagi. Aku akan bawa pacar saya ke pesta dulu. Aku pergi dulu. Maaf, aku terlambat. Tadi menjemput pacar saya. Cuma orang kampungan saja. Fu Liunian, hanya kau yang anggap dia berharga. Fu Liunian, teman-temanmu sepertinya tak terlalu menyambutku. Bukan begitu. Halo Nona Cheng, saya Zhao Li dari keluarga Zhao. Ini adik perempuan saya. Zhao Min itu putri keluarga Qian. Qian Yue. Ayo pergi. Duduklah. Kakak Fu, Kak Qian Yue cantik dan kaya. Dan dia teman masa kecilmu. Kenapa justru kau suka orang kampungan? Itu karena Cheng Xuang cukup perhatian. Lembut ya, selama dia bisa terus bersikap manis seperti ini dan patuh, aku akan terus bersamanya. Xiao Xuang, kamu akan terus baik padaku. Benar kan? Fu Liunian, setiap kali kau membelaku dulu aku selalu tersentuh. Tapi baru sekarang aku tahu kau selalu menipuku. Semua yang kau lakukan hanya untuk membuatku anak orang terkaya ini menuruti semua keinginanmu. Cheng Xuang, kenapa kau diam? Tidakkah kau dengar Liunian bertanya padamu? Seperti kamu ini wanita miskin dan kampungan sudah untung masih ada yang mau. Jangan sok suci di sini. Betul, tepat seperti ini. Semakin kalian hina dia, semakin Cheng Xuang bergantung padaku. Sebentar lagi dia pasti nangis minta dihibur. Liunian, teman-temanmu sepertinya tidak suka padaku. Tidak apa-apa, Xuang. Yang penting kita saling cinta. Sudahlah. Aku rasa kita lebih baik berpisah. Ah, Sudahlah.
Kurasa kita lebih baik berpisah. Kenapa Cheng Suang tiba-tiba tidak menurutiku? Cheng Suang, Cheng Suang, Cheng Suang, Cheng Suang. Mereka hanya bercanda, mereka tak bermaksud apa-apa. Kak Fu, dia cuma tukang antar makanan, sama sekali tak pantas untukmu. Kenapa kau sampai segitu khawatirinya? Fu Liunian, kau juga merasa aku tak pantas untukmu? Bukan, Tapi kan kau pernah janji akan menikahiku. Menikahimu? Keluarga Fu itu keluarga besar elit. Kau pikir dirimu siapa? Berani-beraninya mau masuk keluarga Fu? Fu Liunian, kupikir kau berbeda dengan lelaki lain, tak peduli latar belakangku. Tapi sekarang, kita berdua lebih baik kita berpisah baik-baik. Pesta. Aku akan segera menyuruh orang membatalkannya. tidak bisa dibatalkan. Tapi Qian Yue bilang, aku tidak pantas masuk keluarga Fu. Aku kan tidak salah bicara. Urusan pernikahan strategis ini belum dipastikan. Jangan sampai merusak citraku di mata Cheng Suang. Fu Liunian, kau berani memukulku? Kau ini siapa? Berani-beraninya menghasut hubunganku dengan Xiao Suang. Kemarin lusa kau di ranjangku bukan begitu katamu. Kau bilang hanya memanfaatkan Cheng Suang. Melihatnya lagi sebentar, sudah merasa jijik. Di tempat tidur, Fu Liunian, apa maksudnya? Ternyata kalian berdua sudah berhubungan dari dulu. Fu Liunian, kamu benar-benar menjijikan. Suang, maksudnya adalah itu. Sudahlah, kita semua di sini untuk bersenang-senang, jangan terlalu serius. Fu Ershao, kamu antar Nona Cheng ke balkon untuk menghirup udara segar. Suang, ayo kita pergi. Pergi. Kak Chen Yue, kamu tidak apa-apa. Cheng Suang, aku tidak akan memaafkanmu. Aku ke kamar mandi dulu. Kayaknya kurang baik ya. Kamu juga lihat tadi Kak Fu Liunian sangat menganggap penting Kak Cheng Suang. Penting apanya Fu Liunian sama sekali tidak mencintainya. Ucapannya tadi hanya berpura-pura di depan Cheng Suang buat penampilan saja. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Tidak ikut melihat ke depan? Tidak perlu. Aku merasa Cheng Suang akhir-akhir ini agak aneh. Biarkan Qian Yue merendahkan egonya dulu. Setelah Qian Yue sedikit menghardiknya, baru aku yang turun tangan. Dengan begitu, dia pasti akan lebih cinta padaku. Tapi Zhao Min juga ada di sana. Tak apa. Cheng Suang cinta mati-matian padaku. Setelah kita menikah, aku bantu kasih tahu dia hal-hal baik tentangmu. Lebih baik kamu tinggalkan Fu Liunian. Kamu cuma tukang antar makanan. Sedangkan Fu Liunian hanya dalam 3 tahun telah membawa perusahaannya masuk 3 besar industri. Kamu tak pantas untuknya. Alasan perusahaan Fu Liunian bisa sebesar ini karena aku yang membantunya di belakang layar. Kamu, Cheng Suang, jangan-jangan kamu pikir karena margamu Cheng lalu kamu putri keluarga Cheng yang terkaya? Jangan berkayal. Percaya tidak, terserah. Minggir. Aku mau pulang.
Qian Yue, kamu mau apa? Mau apa? Membuatmu dandan dong, supaya kamu bisa tampak lebih cantik sedikit. Qian Yue, kalau kamu berani sentuh aku hari ini, aku jamin besok di kota Linhai tidak akan ada tempat sedikit pun untuk keluarga Qian. Siapa kamu ini? Berani-beraninya mengancam aku. Sejak kecil, Liunian selalu memanjakan dan melindungiku. Hari ini dia berani memukulku demi kamu. Tamparan ini ku kembalikan. Kak Qian Yue, lebih baik kita batalkan saja. Kalau Kak Fu Liunian tahu kita ganggu Cheng Shuang, dia pasti marah besar. Fu Liunian tak peduli Cheng Shuang. Dia cinta padaku. Hal seru segera dimulai. Qian Yue, dosa akan balas dendam. Baiklah, kutunggu balasmu. Apa ini berlebihan? Cheng Shuang ini kan putri keluarga Cheng. Kalau keluarganya menuntut, Masih perlu khawatir apa? Keluarga Cheng cuma punya satu anak perempuan. Cheng Shuang juga sangat mencintaiku. Setelah kita menikah nanti, seluruh keluarga Cheng bukankah akan kuatur? Ah, bagus sekali. Jadi jauh lebih cantik begini. Ayo, lihat ke kamera. Ceria. Mereka sudah cukup bermain. Berhenti. Sedang apa kalian? Berhenti. Sedang apa kalian? Xiao Shuang. Kamu baik-baik saja? Teman-temanmu sepertinya tak menyukaiku. Memang aku yang kurang baik. Lebih baik kita putus. Kedepannya aku tak akan mengganggumu lagi. Xiao Shuang, jangan pergi. Jangan pergi. Tidak boleh. Cheng Shuang segera menikah denganku. Kalau putus sekarang, aku tak akan mendapat posisi kepala keluarga Fu. Liunian, apa yang kau ragukan? Hanya seorang kurir, putus ya putus. Tak perlu ditahan. Diam. Cheng Shuang, kau yang terpenting dalam hatiku. Aku tak akan berpisah denganmu. Fu Liunian, keluarga Qian dan Fu teman lama turun-temurun. Hari ini kau sampai tega mukul aku 2 kali hanya demi si imut yang total harganya nggak sampai 200 yuan. Kongsing Baolio Ido Ying Yuan Wen Jeko. Wah, Liaonian, ternyata hubungan keluarga kalian sedekat itu ya? Tentu saja. Kau pikir Liaonian beneran cinta sama kamu? Dari dulu dia udah bilang, dia cuma manfaatin kamu. Dia cinta aku. Liaonian, beneran? Tentu saja tidak. Shuanger, aku cuma cinta kamu. Kalau kau tak mau, aku tak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Aku mohon, jangan tinggalkan aku ya. Fu Liunian, kau sungguh mau meninggalkanku untuk wanita ini? Bukannya kau bilang melihat wajahnya saja mau muntah? Tidak bisa. Jika Qian Yue terus bicara, Cheng Shuang akan mulai curiga padaku. Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju pesta pertunangan. Aku tak boleh izinkan ada halangan apapun. sudahlah Nona Qian, ini urusan mereka berdua. Kenapa kau ikut campur? Iya, Kak Qian Yue, bagaimana kalau kita pergi dulu? Aku tidak mau pergi. Liunian, hari ini, kau harus memilih antara aku atau Cheng Shuang. Kalau ada dia, jangan aku. Kalau ada aku, jangan dia. Kau siapa? Berani-beraninya kau bandingkan diri dengan Shuang? Pergi sana. Kau. Fu Liunian, jangan kau menyesal nanti. Kenapa aku merasa Cheng Shuang semakin sulit dikendalikan? Tunggu setelah pertunangan, aku harus memberinya pelajaran yang setimpal. Xiao Shuang, maaf, aku terlambat datang. Tidak apa-apa. Hari ini kau sudah melakukan dengan baik. Aku pacarmu. Semua ini
sudah seharusnya kulakukan. Full Union, mimpi indah yang ditenun untukmu ini akan mencapai adegan terakhir. Kuharap penampilanmu tidak akan mengecewakanku. Nona Cheng, setelah tanda lahir palsumu ini dihilangkan, kau benar-benar cantik. Keluarga Cheng memang layak disebut keluarga terkaya. Acara pertunangannya saja begitu megah. Keluarga Fu ini bisa menjalin hubungan dengan keluarga Cheng, benar-benar mendapatkan dukungan besar. Tapi, aku dengar keluarga Fu punya 2 putra. Yang menikah dengan keluarga Cheng, siapa ya? Aku rasa Fu Qing. Dia kan putra sulung keluarga Fu. Dilihat dari wajah dan kemampuan, mana ada yang tidak lebih baik dari anak di luar nikah itu. Menurutku Full Union. Sebulan yang lalu, perusahaan Full Union mendapatkan investasi sebesar 100 juta. Selain keluarga Cheng, siapa lagi yang bisa langsung menyediakan uang sebanyak ini? Fu Qing. Aku dan Cheng Shuang sudah berpacaran 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia sangat mencintaiku. Dia pasti akan memilih menikah denganku. Kamu yakin sekali? Tentu. Selama 3 tahun ini, aku terus merancang berbagai insiden, melukainya, lalu menyelamatkannya seperti pahlawan, membuatnya jatuh cinta padaku sedikit demi sedikit. Dia sekarang sudah tak bisa lepas dariku. Berani-beraninya kau melukainya. Kalau aku tidak melakukannya, bagaimana bisa membuatnya berterima kasih dan patuh sepenuhnya padaku? Full Union. Setelah selesai menemani Cheng Shuang berakting, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Cheng Tianjin waktu kecil katanya. Lucu sekali seperti boneka. Sekarang pasti cantik ya? Cantik apa? Setiap hari tidak mau berdandan, berantakan seperti perempuan tua. Melihatnya saja sudah mual. Cepat lihat, Cheng Tianjin keluar. Bagaimana mungkin? Wah. Astaga, putri keluarga Cheng begitu anggun rupanya. Dan cantiknya. Ternyata Cheng Shuang setelah didandani bisa secantik ini. Cheng Shuang? Kamu kok ada di sini? Aku barusan dengar mereka memanggilmu putri keluarga Cheng. Jangan-jangan kamu putri orang terkaya itu, tapi selama ini kenapa tidak pernah kamu beritahu? Dasar bodoh. Aktingnya cukup meyakinkan. Ya ampun, anak kedua keluarga Fu ternyata kenal dengan Putri Cheng, orang terkaya itu. Dari nada suara Tuan Fu terdengar, sepertinya mereka berdua sudah lama bersama. Ini kejutan yang kubuat untukmu. Suka? Suka. Sangat suka. Wah, Nona Cheng dan Full Union benar-benar pasangan yang serasi dan cocok, sangat klop. Semuanya, aku dan Xiao Shuang telah berpacaran selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia selalu menyembunyikan statusnya sebagai putri orang terkaya dariku, bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Yang kucintai adalah dirinya sendiri. Tidak menyangka Full Union begitu tulus, dan hubungannya dengan Nona Cheng sangat baik. Maka pernikahan dengan keluarga Fu kali ini, Nona Cheng pasti akan memilih Full Union. Biarkan kamu bangga beberapa menit lagi. Nona Cheng, ini khusus untuk Anda dan tunangan Anda dipersiapkan, Bros. Tunangan yang dipilih Nona Cheng ternyata adalah Full Union. Bros yang dipersiapkan serasi dengan pakaian Full Union dalam satu set. Ayo, berikan bros itu padaku. Tunggu. Cheng Shuang, apa maksudmu? Bros ini akan kukenakan padanya setelah aku umumkan calon tunanganku secara pribadi. Tak kusangka Cheng Shuang cukup perhatian pada upacara, bahkan sangat menghargaiku. Tapi memang begitu, dia sangat mencintaiku, pasti ingin sendiri kenakan bros ini padaku. Baik, semua menurutmu.
Nona Cheng, waktunya sudah tiba. Pesta bisa dimulai. Terima kasih semua untuk hadir dalam pesta pertunangan keluarga Cheng dan keluarga Fu. Hari ini putri saya Cheng Shuang akan memilih salah satu dari kedua putra keluarga Fu sebagai tunangannya. Siapapun yang terpilih oleh Nona Cheng untuk dinikahi akan menjadi kepala keluarga Fu berikutnya. Keluarga Cheng menyuntik modal ke perusahaan putra kedua Fu 100 juta yuan. Sekarang Nona Cheng pun berkencan dengan Fu Ershao. Jadi calon tunangannya pasti Fu Ershao. Tak disangka, akhirnya anak haram yang warisi bisnis keluarga Fu. Hah? Fucing? Aku anak haram. Lalu? Yang nikahi Cheng Shuang aku. Yang jadi kepala keluarga Fu juga aku. Kamu? Seumur hidup cuma layak ku kinjak. Kenapa kau begitu yakin Cheng Shuang akan memilih menikahimu? Lalu siapa lagi? Kusarankan, kalau tak mau dipermalukan, lupakan rencana nikah politik dengannya. Fu Liunian, tertawalah sekarang. Makin kau sombong sekarang, nanti makin hancur jatuhnya. Aku ingin melihatmu saat kau di puncak, jatuh tersungkur, diejek semua orang. Tunanganku muda dan berbakat. Perusahaannya telah menjadi pemimpin industri. Apa yang dia katakan bahkan menjadi tolok ukur seluruh industri. Dia juga satu-satunya di kota Linhai yang pantas untukku. Dengar ya, Fucing, di matanya aku adalah pria yang begitu sempurna. Aku umumkan tunanganku adalah Fucing. Ini Cheng Shuang, apa kau terlalu gugup sampai salah ucap nama? Harusnya yang kau nikahi aku kan? Kok malah Fucing? Betul, Nona Cheng sudah pacaran dengan Fu Liunian 3 tahun. Seharusnya dia memilih Fu Liunian untuk pernikahan politik. Kalian tahu apa? Ini pernikahan politik, kepentingan lebih penting dari cinta. Menurutku, Nona Cheng ini seharusnya memilih Fu Qing. Aku tidak salah ucap. Yang akan kunikahi adalah Fucing. Tidak mungkin. Masa tidak mungkin? Kamu cuma anak haram. Wajah jelek, kemampuan payah. Cheng Shuang memilihku jadi tunangannya. Bukankah wajar? Diam! Xiao Shuang, di acara begini, jangan bercanda. Bros yang kau pilih sengaja serasi dengan bajuku. Sudah jelas untuk nikah denganku. Atau jangan-jangan Nona Cheng lihat Fu Qing. Langsung tergoda, jadi ingkar janji. Tapi Nona Cheng tak pernah bilang akan nikahi Fu Liunian. Bros itu aku pilih. Betul. Aku tahu, Cheng Shuang pasti akan bertunangan denganku. Wanita ini berani mempermalukanku di depan umum. Setelah menikah nanti, akan kuhukum dia dengan baik. Tapi aku tak pernah bilang yang akan bertunangan denganku adalah kamu. Apa? Aku bilang, aku akan menikahi kakakmu menjadi kakak iparmu. Pacar 3 tahun menjadi kakak ipar. Memalukan sekali. Salah, seharusnya tidak begini. Sebelumnya, Cheng Shuang jelas-jelas menyiratkan akan bertunangan denganku. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah, memilih Fucing? Cheng Shuang, bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Padahal, akulah yang selalu di sampingmu, menemanimu selama 3 tahun. Kau dan Fucing, pertemuan pun jarang. Fu Liunian ini sungguh menyedihkan. Pacarnya selama 3 tahun, lenyap seketika. Ketulusan hati, salah tempat. Cheng Shuang, aku tahu, aku anak di luar nikah keluarga Fu. Dilihat dari latar belakang, aku memang tak sesempurna kakak sulung. Tapi kau tak bisa begitu mudah mengabaikan perasaan kita selama 3 tahun. Mulai main kartu perasaan ya. Aku ingin lihat alasan apa lagi yang akan kau buat. Aduh. Tak kusangka Tuan Putri keluarga Cheng ternyata suka mengkhianati cinta. Cheng Shuang, aku sengaja mau mempermalukanmu. Hari ini, kalau kau berani bertunangan dengan Fucing, berarti kau tak tahu terima kasih. Mengkhianati cinta seenaknya, Xiao Shuang. Kamu lupa?
Kecelakaan 3 tahun lalu, aku yang menyelamatkanmu, dan bukannya merendahkanmu, karena kerja kirim makanan aku malah tulus baik padamu, apa semua ini masih belum cukup membuktikan kalau aku mencintaimu? Berani sekali kau sebut kecelakaan itu. Fuliunian, kecelakaan 3 tahun lalu itu bukannya kau yang suruh orang tabrak aku? Xiao, Xiao Shuang, apa yang kau katakan? Mana mungkin aku suruh orang celakakanmu? Masalah tabrakan itu kuselesaikan dengan rahasia. Orangnya sudah diamankan. Cheng Shuang mustahil mengetahuinya. Dia pasti sedang menjebakku. Kamu tidak mengakui, hanya karena mengira aku tak punya bukti. Apa sih si cantik ini? Cuma si imut. Dengarkan baik-baik. Ini apa? Apa sih si cantik ini? Cuma orang bodoh. Dia sampai sekarang tak tahu kecelakaan 3 tahun lalu. Aku yang menyuruhnya. Aduh, kalau bukan karena kakek berbicara, posisi kepala keluarga hanya bisa diserahkan kepada orang yang menikahi putri orang terkaya, saya juga tidak perlu main sandiwara seperti ini dan menjadi pacar setia selama 3 tahun. Apa yang terjadi? Fuliunian sudah tahu sejak lama identitas asli Putri Cheng dan membuat kecelakaan hanya untuk sengaja mendekati Putri Cheng. Keluarga Fu kami memiliki aturan. Siapa yang menikahi putri keluarga Cheng, dialah penerus selanjutnya pewaris keluarga Fu. Fuliunian, kau ingin posisi kepala keluarga Fu, lalu sengaja menyuruh orang menabrak kakiku, kau jadi pahlawan yang mendekatiku? Tidak, bukan begitu Xiao Shuang. Dengarkan penjelasanku. Fuliunian! Tak kusangka kau orang seperti ini. Demi mendapat kekuasaan keluarga, main licik di belakang layar. Memang pantas disebut anak haram yang tidak pantas. Baru saja dia pura-pura menyedihkan diri, memfitnah Nona Cheng meninggalkannya. Sungguh tak tahu malu. Cheng Qianjin benar. Tunangan semacam itu semestinya memilih Fu Dashao yang jujur dan terang-terangan. Fuliunian, ini bukti kau menjebakku. Ada di sini. Masih mau bicara apa lagi? Tidak, Xiao Shuang. Percayalah padaku. Rekaman itu palsu. Cheng Shuang tak pernah meragukanku. Pasti ada orang yang diam-diam menjebakku. Fu Qing. Apa kau yang suruh orang bikin rekaman palsu itu untuk memfitnahku? Iya kan? Hei, hati kotor sendiri. Jangan sangka orang lain sebusuk dirimu. Kau... Cheng Shuang, percayalah padaku. Meski aku tahu siapa dirimu, tapi aku benar-benar telah menemanimu 3 tahun. Aku, meski tak berjasa, tapi kan ada pengabdianku. Merawatku? Kau suruh preman ganggu aku. Sengaja kempesin ban mobilku, atur kecelakaan tuduh aku. Inikah yang kau sebut merawat? Bagaimana mungkin Cheng Shuang tahu hal-hal ini? Kamu... Apakah kamu ingin bertanya padaku bagaimana aku tahu ini? Rahasia tak bisa disembunyikan. Perbuatan kotor yang kamu lakukan lambat laun akan ketahuan. Kepala keluarga Fu, keluarga kami, Cheng, hanya punya satu anak perempuan tercinta, tapi justru disakiti oleh putra baik yang kamu besarkan dengan sengaja. Harus ada penjelasan darimu, kan? Baiklah, Nyonya Cheng. Tenangkan diri Anda. Fuliunian dan masalah dengan Nona Cheng, hari ini aku pasti akan memberikan penjelasan padamu. Ayah... Anak durhaka kamu ini. Aduh, Ayah aku. Keluarga Fu kita masih bergantung pada keluarga Cheng untuk masuk ke kalangan atas. Nyonya Cheng sangat menyayangi Cheng Shuang. Hari ini jika Liunian tidak berkorban, keluarga Cheng tidak akan berhenti begitu saja. Ayah, Aku nanti akan memukul dengan ringan. Kamu tahan saja. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang baik agar Nona Cheng juga meredam amarahnya. Aku Tunggu. aku sudah tahu Cheng Shuang ternyata masih tidak bisa melupakan aku. Xiao Shuang, aku sudah tahu di hatimu masih ada aku, kamu masih mencintaiku, kan? Aku yang kehilangan akal, melakukan hal-hal yang tidak baik padamu. Jangan kamu main-main dengan pernikahan ini. Tamparan ini adalah untukmu, si playboy brengsek.
Tamparan ini untuk 3 tahun lalu kamu menjebakku dalam kecelakaan mobil. Pantas. Pria brengsek. Ayah, tolong aku. Aduh. Nyonya Cheng, tolong jangan dipukul lagi. Oh, Nyonya Cheng, kamu sudah memukul. Sudah saatnya kamu tenang, kan? Cukup, bawa dia keluar. Jangan nodai pesta pertunangan aku dengan Fu Qing. Nyonya Cheng, kedua anak ini masih muda. Hal ini kalau tersebar juga tidak elok. Coba lihat, bisa merusak citra kedua keluarga kita. Bagaimana kalau, coba lihat, Yang hadir di acara hari ini semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di kota Linhai. Mereka pasti tahu apa yang boleh dibicarakan dan apa yang tidak. Jadi full union dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Ada perusahaan atas nama Full Union, bernama Grup Qisheng. Itu adalah kartu terakhirnya. Dulu, keluarga kami, keluarga Cheng, berinvestasi tidak kurang dari 300 juta yuan, baru bisa membantunya mengembangkan perusahaan itu. Aku ingin menarik investasiku. Bukan cuma menarik investasi, aku juga akan mengambil alih perusahaan itu dari tangannya untuk memusnahkan ancaman selamanya. Dan jangan panggil aku Cheng Shuang lagi. Sekarang, aku adalah tunanganmu. Baik, tunangan. Ayah, aku sudah 3 tahun berpacaran dengan Cheng Shuang. Dia tak pernah menyadari aku membohonginya. Tapi sejak dia bertemu Fu Qing setelah bertemu di kafe, sikap Cheng Shuang padaku berubah total. Ayah harus membantuku, pasti Fu Qing yang menjebakku. bagaimana aku bisa membantumu? Kamu sendiri yang tak becus, bekerja tidak bersih sampai mereka punya bukti untuk menjeratmu. Ayah, tolong bantu aku sekali lagi. Aku tahu. Kan ibu paling sayang aku. Ibu ingin aku jadi kepala keluarga Fu. Kalau bukan karena ibu, mana mungkin Zhao Li bisa tahu Cheng Shuang mengantar pesanan. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Semua keluarga terhormat di pesta tahu kau menipu Cheng Shuang. Sekarang, harapan untuk mendekati keluarga besar seperti keluarga Cheng sudah hilang. Aku tak peduli keluarga besar. Aku akan menikahi Cheng Shuang. Lupakan Cheng Shuang. Aku ingat, kamu punya teman kecil perempuan. Kayaknya namanya Qian Yue. Keluarga Qian, meski nggak bisa nandingin keluarga Cheng, tapi buat keluarga kita, keluarga Fu, tetap aja bisa dimanfaatin. Apa ayah mau aku nikahin Qian Yue? Ya. Qian Yue dari kecil memang nempel terus sama kamu. Sekarang, cukup usaha dikit, pastinya kamu bisa dapetin dia. Nggak susah kok. Aku nggak mau. Ayah, keluarga Qian cuma keluarga baru kaya. Aku boleh-boleh aja main-main sama Qian Yue, tapi suruh aku nikahin dia, tidak mungkin. Kamu harus menikah. Aku nggak mau. Ayah, kenapa Fu Qing boleh menikahi putri orang terkaya, tapi aku cuma bisa nikahi anak orang baru kaya? Kalau begitu menurutmu harus gimana? Ayah, beri aku waktu lagi. Tenang saja, Cheng Shuang dan Fu Qing cuma bertunangan, belum nikah secara hukum. Aku masih punya kesempatan. Tidak boleh. Hari ini aku baru sadar. Cheng Shuang bukan orang yang mudah iba. Kalau kau ganggu keluarga Cheng lagi, dia tidak akan membiarkanmu. Cheng Shuang, putri orang kaya. Bisa sekejam apa dia? Masa iya dia bisa membeli perusahaan saya? Liu Nian sudah sampai begini, jangan cari masalah lagi. Meski tak bisa jadi kepala keluarga Fu, aku akan tetap menjadikanmu tuan muda yang hidup bersenang-senang, hidup nyaman seumur hidup. Aku tidak mau. Aku pacaran dengan Cheng Shuang 3 tahun, dan berpura-pura 3 tahun.
Susah payah baru bisa membuatnya mati-matian mencintaiku. Sekarang disuruh lepaskan, aku tidak rela. Kasih saya kesempatan terakhir. Saya pasti bisa dapatkan kembali Cheng Shuang. Zhao Li kurang ajar kau. Berani-beraninya khianati saya, bersekongkol dengan Fu Qing. Kamu yang kasih rekaman ke dia kan? Fu Liunian, rekaman bukan urusan saya. Bohong. Waktu itu cuma kita berdua. Bukan kamu, siapa lagi? Fu Liunian itu sungguh bukan urusan saya. Itu saya bersumpah soal Cheng Shuang itu saya juga ikut. Itu saya beritahu Fu Qing, apa untungnya buat saya? Aku yakin kau tak berani mengkhianatiku. Fu Ershao, Cheng Shuang ini sudah bertunangan dengan Fu Qing. Apa rencana Anda selanjutnya? Rencana apa? Tentu saja mengejarnya kembali. Cheng Shuang sangat mencintaiku. 3 tahun hubungan kita, mana mungkin bisa dilupakan begitu saja. Fu Liunian bilang, dia pernah berdoa untuk keselamatanmu, di kuil, berlutut 10 jam lamanya. Saat pulang, kakinya sampai tak bisa melangkah. Cheng Shuang bertunangan dengan Fu Qing cuma untuk membuatku kesal. Tak lama lagi, dia akan ingat betapa baiknya aku. Kusuruh orang di depan rumah keluarga Cheng taruh 1 mawar tiap hari. Dia akan teringat padaku. Tak lama, dia pasti akan kembali ke sisiku. Haha, luar biasa. Nona Cheng, ada tukang bunga yang antar bunga ke pintu. Kebetulan saya bawa masuk. Terima kasih, buang saja. Oh ya, gimana urusan yang kuminta? Sudah hampir selesai. Keluarga Cheng sudah hentikan semua proyek dengan grup Chiseng. Tanpa dana dari keluarga Cheng, perusahaan Fu Liunian tinggal cangkang kosong. Lalu soal pengalihan saham? Perusahaan Fu Liunian memiliki 7 pemegang saham. Tadi pagi, selain Fu Liunian, ke-6 pemegang saham lainnya sudah menandatangani perjanjian pengalihan saham. Fu Liunian memegang 40% saham grup Chiseng. Tanda tangani saja dokumen ini, maka sisanya 60% saham jadi milik Anda. Nona Cheng, kini Anda menguasai penuh grup Chiseng. Fu Liunian hanya pemegang saham minoritas. Bagus. Selanjutnya, kami atas nama keluarga Cheng, akuisisi grup Chiseng. Aku akan membuat Fu Liunian menyaksikan hal yang paling dia pedulikan direbut olehku. Kalian ini apa? Ada janji temu tidak? Tidak ada janji temu. Beritahu Fu Liunian, Cheng Shuang datang. Tidak ada janji temu. Tidak boleh masuk. Bos Fu kami bukan untuk orang seperti kalian. Bisa ketemu seenaknya. Oh, saya ini orang macam apa? Tipe orang macam apa lagi? Tentu saja yang mengincar latar belakang keluarga dan wajah tampan CEO Fu. Orang yang tak tahu malu dan mau menyembah-nyembah. Sungguh memalukan. Diam, kamu tahu siapa beliau ini? Berani-beraninya bicara seperti itu padanya. CEO Fu kalian mengirimiku setangkai bunga mawar tiap hari hanya untuk bisa bertemu denganku, memohon rujuk. Sekarang aku yang datang mencarinya, tapi kau justru menghalangiku di luar pintu. Tidakkah kau takut Fu Liunian tahu dan memintamu bertanggung jawab, bahkan memecatmu? Ekspresinya tidak terlihat berbohong. Dari cara berpakaiannya, sepertinya dia putri dari keluarga kaya. Mungkinkah dia benar-benar pacar Pak Fu? Sudahlah, sebaiknya aku pergi saja. Ternyata Fu Liunian tidak terlalu ingin menemuiku, bahkan resepsionis berani menghalangi aku. Nona Cheng, saya akan telepon kantor sekarang. Cheng Shuang kenapa ada di sini? Jangan-jangan dia mencari Liunian? Tunggu. Cheng Shuang, kamu kesini untuk apa? Untuk apa lagi? Tentu saja mencari Fu Liunian. Baru beberapa hari tak bertemu. Wanita ini kok jadi gen secantik ini Jen. Pakai baju merek mahal pula ini Zen. Sepatu hak tinggi Kaiki dengan sol merah edisi terbatas N. Sepasang ini satu-satunya di seluruh kota Lin Haiben. Kenapa
Nona Qian mengenalinya. Kamu cuma kurir makanan mana, mungkin bisa beli barang bermereken, apalagi edisi terbatasan. Baju yang kamu pakai ini Zen jelas-jelas barang palsu pen. Kurir makanan. Betul, dia cuma tukang antar makanan. Cheng Shuang, pakai barang palsu. Jangan keluyuran. Cepat pergi. Jangan kotori perusahaan Full Union. Kamu yang harus pergi, kan? Sebagai anggota keluarga Qian, kenapa tidak diam di perusahaan keluargamu, malah bekerja gratis untuk Full Union? Tidak malu? Kamu. Setelah pulang dari game center, aku diculik. Foto memalukan tersebar di grup besar. Di kalangan atas, sudah tidak punya tempat lagi. Rantai dana keluarga Qian juga terputus. Aku harus pertahankan Full Union, menjadi bagian keluarga Fu. Aku sama sekali tak boleh membiarkan Cheng Shuang bertemu dengan Full Union. Apa yang dikatakan Nona Qian Yue benar? Nona Cheng ini benar-benar kurir pengantar makanan, tapi sikapnya tidak tampak seperti itu. Cheng Shuang, aku dan Liu Nian lah yang memang ditakdirkan bersama. Tasku ini nilainya setara gajimu setahun. Kau cuma pantas pakai barang palsu. Kamu yakin sekali pakaian saya palsu? Memangnya, meskipun pakaianmu asli, kamu pengantar makanan, dari mana uang sebanyak ini? Oh, kamu bergantung pada pria kaya. Diam, omong kosong apa itu? Saya tidak mengada-ada. Yang saya katakan semuanya benar. Kamu? Yang tak tahu malu, yang jual tubuh untuk cari pria kaya, wanita saja. Cheng Shuang, kamu berpura-pura apa? Pengacara Liu sengaja memfitnah orang lain. Bisa dihukum berapa tahun? Hukuman penjara kurang dari 3 tahun. Jika kasusnya parah, hukuman maksimal 7 tahun. Qian Yue masih mau terus bicara. Di sini ada CCTV. Nona Qian, setiap kata dan tindakanmu tadi sudah direkam. Jika Nona Cheng ingin menuntutmu, bukti sudah cukup. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Full Union sama sekali tidak mencintaimu. Dia tidak akan kembali bersamamu. Siapa bilang aku mau balikan dengannya? Aku mau akuisisi perusahaan Full Union. Akuisisi perusahaan itu urusan besar. Nona Chen ini tampaknya bukan orang biasa. Aku harus cepat cari bos Fu. Lahan di selatan kota ini tak akan kujual padamu. Fucing, kau jangan harap lagi. Tanah proyek itu di pinggiran kota, tidak berguna bagimu. Jika kamu menjualnya padaku, saya akan tambahkan 2% untukmu. Kamu anggap aku bodoh? Ya, tanah ini di tanganku memang tidak berguna. Tapi proyek barumu itu, kalau tanpa ini, mungkin sulit berhasil. Aku beritahu Fucing, tanah ini, bahkan jika dihancurkan, terjebak di tanganku, aku tidak akan menjualnya padamu. Proyek ini adalah proyek grup Fushi. Kamu putra kedua keluarga Fu. Jika proyek ini berhasil, perusahaanmu juga diuntungkan. Kamu tahu, bukan ini yang kumau. Yang kuinginkan adalah Cheng Shuang. Kalau begitu, tak perlu dibahas lagi. Silakan pergi. Pak Fu, Nona Cheng Shuang datang. Apa? Cheng Shuang datang. Ya, Nona Cheng Shuang sedang menunggu di resepsionis. Cheng Shuang, kau ternyata tak bisa melupakanku, sampai datang ke sini. Fucing, dengarkan, Cheng Shuang mencariku. Kau hanya alatnya untuk membuatku kesal, alat semata. Baru berapa hari sudah tak tahan cari aku minta damai. Bisa jadi Cheng Shuang datang jemput aku. Lagi pula, akulah tunangan Cheng Shuang, calon menantu keluarga Cheng dan penerus kepala keluarga Fu. Kamu memang manis. Kamu juga mengikuti aku dan Zhao Li rekam diam-diam kasih ke Cheng Shuang. Cheng Shuang sendiri yang sadar kau menipunya. Tidak mungkin, dia sangat mencintaiku. Dia tak akan curiga padaku, kamulah dalangnya. Kalau aku tahu dari awal kau akan melukai Cheng Shuang dengan sengaja untuk membuatnya bergantung padamu, aku takkan menunggu 3 tahun untuk bertindak. Hah? Sudah terlambat. Cheng Shuang sudah datang padaku. Kau tetap kalah. Cheng Shuang akan batalkan pertunangan denganmu dan bertunangan denganku. Posisi kepala keluarga Fu akan jadi milikku. Apa aku tidak salah dengar? Kau mau akuisisi grup Qiseng?
Cheng Shuang, otakmu rusak? Kenapa? Ada masalah apa? Masalahnya besar sekali. Kamu cuma tukang antar makanan. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Gaji sebulanmu bahkan nggak sampai buat beli satu masker wajahku. Bilang mau akuisisi perusahaan, pengacaramu mana? Timmu mana? Cuma mau akuisisi perusahaan kecil, aku sendiri sudah cukup. Kamu pacarnya yang mana lagi? Sok jago, berani aja bohong besar. Ayam kampung ya tetap ayam kampung. Nggak mungkin jadi Phoenix. Kalau lihat dari aset keluarga, dibandingkan denganku, kamulah yang ayam kampung itu. Sudah berhenti. Jangan banyak bicara lagi. Aku sudah bosan mendengarnya. Cheng Shuang, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jika tidak, aku akan panggil satpam. Aku tidak pergi. Sudah kubilang, aku mencari Fu Liunian. Berapa kali aku harus mengatakannya agar kamu menyerah? Liunian sama sekali tidak mencintaimu. Cheng Shuang, Liunian bahkan tidak pernah menyentuhmu kan? Aku dan Liunian, semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, sudah kami lakukan. Orang seperti Fu Liunian, diberikan gratis pun aku tak mau. Hanya kamu yang menyukainya. Kamu cuma iri. Berani memaki Fu Liunian, aku hajar kamu. Hentikan! Hentikan! Kamu tidak apa-apa. Fu Liunian kok kamu datang? Xiao Shuang, aku dengar dari resepsionis, kamu cari aku. Aku langsung tinggalkan semua pekerjaan, terburu-buru datang. Xiao Shuang, akhirnya kamu maafkan aku. Sudah kuduga, hatimu masih ada aku. Aku tak akan peduli tamparanmu. Ayo kita kembali bersama, ya? Sudah kuduga. Cheng Shuang berdandan mencolok ke kantor. Hanya untuk goda Fu Liunian. Liunian, apa yang kamu bicarakan dengannya? Cheng Shuang, dia sama sekali tidak cinta padamu. Dia sudah lama punya sugar daddy. Apa katamu? Maksudmu nyari sugar daddy? Lihat cara dia berpakaian. Semua merek mahal. Itu edisi terbatas. Dia cuma kurir makanan. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Fu Liunian, kamu belum kasih tahu Chen Yue siapa identitas asliku. Identitas asli apaan? Kamu cuma seorang kurir makanan. Oh. Sekarang kamu pasti jadi kekasih gelap bos-bos kaya, ya? Cheng Shuang, dia sebenarnya... Cukup, Fu Liunian. Jangan bela dia lagi. Dia tadi bilang mau akuisisi perusahaanmu. Shuang, dia... Apa maksudnya? Apa itu akuisisi perusahaan? Tentu saja bohong. Dia, Cheng Shuang, siapa dia? Grup Chiseng, perusahaan sebesar itu. Masa bisa dia bilang mau beli ya beli? Betul, Shuang. Aku ini direktur utama. Aku memiliki 40% saham grup Chiseng. Mau diakuisisi pun harus dapat persetujuanku dulu. Cukup, Fu Liunian. Jangan banyak omong. Usir dia. Kamu diam. Aku... Tapi, Cheng Shuang, kalau kau mau kembali denganku, kau akan menjadi istri direktur utama. Aku janji di perusahaan ini, kau akan punya hak suara setaraku. Liunian, dia, Cheng Shuang, hanyalah seorang pengantar makanan. Bisa jadi ia bahkan tak tahu apa itu saham. Aku lebih pantas menjadi istri direktur utama grup ini daripada Cheng Shuang. Kamu pikir kamu siapa? Kau tak ada apa-apanya dibandingkan Cheng Shuang. Fu Liunian, kamu gila. Hari ini, Cheng Shuang cuma dandanannya lebih cantik sedikit. Dari postur tubuh dan latar belakang pendidikan, mana ada yang lebih baik dariku? Xiao Shuang dalam hatiku adalah yang paling sempurna. Selain dia, aku tak akan menikahi siapapun. Dialah yang kutetapkan sebagai satu-satunya nyonya ketua direksi. Tunggu dulu. Kapan aku pernah bilang mau menikahimu dan jadi nyonya ketua direksimu? Xiao Shuang. Xiao Shuang. Dibandingkan dengan grup Fushi, grup Chiseng kalah jauh. Jika Cheng Shuang menikahiku, di masa depan dia akan menjadi nyonya direktur grup Fushi. Nggak tertarik dengan perusahaan kecilmu yang nggak berarti. Ternyata orang kaya yang didekati Cheng Shuang adalah Fu Qing. Tapi kan kabarnya Fu Qing nggak suka cewek. Kok bisa tertarik pada Cheng Shuang? Si imut-imut begini. Xiao Shuang, di dalam grup Fushi masih ada segelintir orang tua yang berkuasa. Kekuasaannya nggak besar. Aku berbeda. Aku adalah ketua dewan direksi grup Chiseng. Aku yang paling berkuasa. Siapa yang peduli ibu direktur utama lagi pula? Apa kau yakin saat ini kau masih direktur utama grup ini? Tentu. Aku pegang 40% saham grup Chiseng. Semua pemegang saham lain harus patuh padaku. Cukup satu telepon, mereka akan datang. Kalau begitu, coba telepon sekarang. Baik, aku telepon sekarang. Sepertinya mereka sedang sibuk.
Aku sudah beli semua saham mereka. Sekarang, aku pegang 60% saham grup Qisheng. Akulah pemilik sebenarnya dari grup ini. Akulah pemilik sebenarnya dari grup ini. Ini? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Tertulis jelas di atas kertas. Semua tertera rinci. Kata mana yang tak kau pahami? Apalagi, semua pemegang saham ini telah menandatangani dan membubuhkan cap jempol. Perjanjian pengalihan saham ini sah secara hukum. Kau robek pun percuma. Sudah kufoto dan kusimpan salinannya. Ternyata ini perjanjian pengalihan saham, tapi ini grup Qisheng, 60% sahamnya. Bahkan Fuqing sekalipun tidak mungkin bisa menyiapkan dana sebesar ini. Bagus kau, Cheng Shuang. Cari sugar daddy saja sudah keterlaluan, kau cari lebih dari satu. Akuisisi saham butuh miliaran. Kau sampai harus tidur dengan berapa bos baru dapat uang sebanyak ini? Kau kurang ajar. Orangku kau berani hina, kau cari mati? Sudah selesai baca? Ketua Fu. Oh, salah. Aku hampir lupa. Sekarang aku yang jadi ketua grup, ketua sebenarnya. Sedangkan kamu hanya pemegang saham kecil. Tidak apa. Setelah aku membujuk Cheng Shuang dan dia membatalkan pertunangan dengan Fuqing, lalu menikah denganku, saham itu bisa kurebut kembali. Liu Nian, kita harus bagaimana sekarang? Tidak apa-apa. Hanya sebagian saham. Aku tidak peduli. Fu Liu Nian, kamu gila. Ini saham 60%, grup Qisheng milikmu. Sekarang, Cheng Shuang yang berkuasa. Terus kenapa? Asalkan Xiao Shuang senang, seluruh perusahaan kuberikan padanya. Aku juga rela. Benarkah? Benar. Xiao Shuang, aku tahu di masa lalu aku melakukan beberapa hal yang membuatmu tidak senang. Sekarang, asalkan kamu senang, aku rela. Kamu begitu mencintaiku? Iya. Kalau begitu, yang ada di tanganmu sisa 40% alihkan kepadaku secara gratis. Perusahaan ini adalah satu-satunya asetku. Kalau diberikan ke Cheng Shuang dan tidak bisa diambil kembali nanti, aku benar-benar akan kehilangan segalanya. Diserahkan secara cuma-cuma kepada Cheng Shuang, berani sekali kau membayangkannya. Liu Nian, tenanglah. Tanpa grup Qisheng, apa masih ada tempatmu di keluarga Fu? Nanti, bagaimana kau bisa melawan Fuqing? Kalau begitu lupakan saja. Rupanya, kau tak begitu mencintaiku. Di matamu, aku tak sepenting 40% sahammu itu. Ayo, Fuqing, kita pulang persiapkan pernikahan. Shuang, jangan pergi aku. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Fuqing sudah berjanji padaku untuk menyerahkan grup Fuxi 50% sahamnya kepadaku. Tapi kamu, bahkan 40% tidak mau memberikannya padaku. Apa? 10 grup Qisheng pun tidak bisa menyaingi satu grup Fuxi. Cheng Shuang ini wanita yang sangat beruntung. Fuqing, itu kan grup fusi setengah sahamnya. Kau memberikannya padanya begitu saja? Ya. Aku jatuh cinta pada Cheng Shuang pada pandangan pertama. Bukan saja separuh saham grup, bahkan jika Cheng Shuang menginginkan nyawaku, saya rela menyerahkannya. Fuqing, setidaknya aku juga anggota keluarga Fu. Mengapa kau memberinya separuh saham, bahkan 1% pun tidak kau berikan padaku? Mari aku luruskan, kau adalah anak di luar nikah keluarga Fu. Pada dasarnya tidak punya hak atas warisan saham grup. Sedangkan Cheng Shuang adalah tunanganku. Dia adalah keluarga sendiri. Tidak bisa. Cheng Shuang sudah benar-benar tergila-gila pada Fuqing. Aku tak boleh kalah darinya. Ini cuma perjanjian, kan? Aku tanda tangan. Fu Liu Nian, tenang dulu. Uangnya di mana? Cinta ada di sana. Shuang, sekarang kubuktikan. Aku lebih cintamu daripada Fuqing. Yang harus kamu nikahi, akulah. Shuang, kini kamu percaya aku cinta kamu, kan? Tampaknya kamu sungguh cinta padaku. Tentu aku selalu cintamu. Lihat
Ini waktu dulu aku demam dirawat. Kamu ke kuil berlutut selama 10 jam hingga dapat jimat ini. Ini bukti cinta kita. Xiao Shuang, aku tahu kau juga mencintaiku. Aku masih ingat jelas. Setelah kau pulang dari kuil, lututmu penuh darah, sampai tak bisa jalan. Xiao Shuang, maafkan aku tanpamu. Saat aku sakit, tak ada yang masak bubur untukku. Kalau sakit, pergi ke rumah sakit, Cheng Shuang bukan pembantumu. Fucing, kau memang panik. Kau tak mungkin menang melawanku. Cukup sedikit merengek, Cheng Shuang pasti akan luluh. Kau benar, Giok ini. Ini bukti aku pernah cintaimu. Xiao Shuang, ayo kita berbaikan. Aku janji, nanti hanya kau yang kusayangi, takkan kubohongi lagi. Xiao Shuang, kau... Apa maksudmu? Xiao Shuang, kau... Apa maksudmu? Maksud apa? Fuliunian, sumpahmu tak ada harganya. Dulu, kudaki gunung semalaman, berlutut berjam-jam, dapatkan giok ini. Kau perlakukan seperti apa? Aku... Kau keluh kualitasnya jelek, memalukan bila dipakai. Tak kau lihat, langsung kau lempar ke laci. Fuliunian giok ini tidak layak kau miliki. Bukan begitu, Cheng Shuang, aku... Meski tak pernah memakainya, tapi selama ini aku selalu menyimpannya. Sekarang segalanya sudah terlambat. Aku sudah menemukan cintaku. Aku jatuh cinta pada Fucing. Aku akan menikah dengannya. Besok, kami akan menikah. Aku tak izinkan. Kamu tak boleh menikah dengan Fucing. Hanya aku yang boleh kau nikahi. Aku tak hanya akan menikahi Fucing. Perusahaanmu pun akan kuserahkan padanya. Ciseng adalah milikku. Kau tak berhak memutuskan untukku. Kau lupa? Baru saja, 40% sahammu telah kau serahkan padaku secara cuma-cuma. Kini grup Ciseng milikku. Ingin ku beri siapa? Akan ku beri. Sudah kuduga niatmu jahat. Fuliunian, kau telah tertipu olehnya. Tidak hanya itu, selain perusahaanmu, aku juga akan memberikan 20% saham keluarga Cheng sebagai mas kawinku kepada Fucing. Tak kusangka aku dan Nona Cheng ternyata saling cinta. Malam ini grup Fushi akan mengadakan pesta kecil. Nona Cheng berkenankah hadir? Baiklah. Oh ya, Fuliunian. Karena Cheng Shuang bersedia menyerahkan perusahaannya padaku, maka aku juga memutuskan untuk menjual tanah di selatan kota kepada grup Fushi. Kamu... Xiao Shuang, jangan pergi. Fuliunian, Cheng Shuang tidak mau menikah denganmu, tapi aku mau. Perusahaanku sekarang ada di tangannya. Dia tetap harus mau. Bukannya hanya saham saja. Asalkan kamu mau menikahi aku akan memberikan keluarga Qian 20% sahamnya sebagai mas kawinku, semuanya untukmu. Tidak, 50%. Aku sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Qian Yue setidaknya masih seorang putri keluarga Qian. Aku harus menenangkannya. Aku sudah tahu kamu yang terbaik bagiku. Cheng Shuang lantas apa gunanya merebut Fucing? Dia toh tetap cuma pria tak pantas dihormati. Begitu aku menikahi Fuliunian, aku akan menjadi nyonya kedua Fu yang sah dan diakui. Sialan Cheng Shuang. Sialan Fucing. Ada apa Fu Ershao? Grup Ciseng satu-satunya modal andalanku. Demi mengambil hati Cheng Shuang, seluruh grup ini kuserahkan kepadanya. Tapi wanita ini langsung memberikannya ke Fucing. Kau menyerahkan grup Kiseng ke orang lain. Grup Fusit tahta keluarga. Ditambah keluarga Cheng 20% sahamnya seharusnya milikku. Awalnya memang milikku. Tuan Muda Fu, jangan terburu-buru. Pasti masih ada solusinya. Benar. Masih ada jalan keluar. Aku akan ajak Cheng Shuang keluar, lalu paksa dia menikah. Nanti, kau cari beberapa wartawan untuk kepung pintu kamarnya. Hah? Ini... Aku akan beritahu semua orang. Cheng Shuang berselingkuh dengan saudara tunangan.
Dengan begini, tertekan oleh opini publik, dia akan terpaksa menikah denganku. Saudaraku yang baik, hal ini, apakah kamu bersedia membantuku? Lakukan. Baik. Ayo, Ada apa? Cepat katakan. Fucing masih menungguku di rumah. Xiaoshuang, apakah kita benar-benar tidak mungkin lagi? Tidak. Jika kamu mencariku kali ini masih untuk membujukku rujuk, maka lebih baik kamu lupakan saja. Sudahlah. Tunggu. Anggur merah ini rasa favoritmu. Coba cicip. Anggap saja ini sebagai penutup untuk hubungan kita selama 3 tahun. Mulai sekarang, aku tak akan mengganggumu lagi. Sudah. Aku sudah minum. Lain kali kita bertemu, panggil aku kakak ipar. Kamu mabuk. Aku antar kamu istirahat. Cheng Shuang, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu tidak mau cara halus, maka aku akan pakai cara keras. Biasanya sok polos, tak disangka diranjang begitu liar. Hai, Cheng Shuang. Kau tak akan bisa kabur dari cengkeramanku. Salahkan dirimu sendiri yang cari mati dengan nekat bertunangan dengan Fucing. Semua ini ulahmu sendiri. Apa yang terjadi? Kaulah yang mengirimiku pesan, bilang putriku dibawa orang mencurigakan. Saya Nyonya Cheng. Saya teman Nona Cheng. Zaoli, sekarang bagaimana keadaannya? Tadi malam aku lihat Cheng Shuang mabuk dibawa seorang pria. Awalnya kukira itu Fucing, jadi tak terlalu kupikirkan. Tapi ada yang bilang Fucing semalam lembur di kantor sepanjang malam. Tapi saya dengar Nona Cheng ada di kamar itu. Tapi saya takut lihat hal yang tak pantas. Saya bingung harus gimana. Jadi saya kabari kalian berdua. Ini di sini. Nyonya Cheng, pagi ini kami terima surat laporan anonim. Isinya, putri keluarga Cheng bermoral bejat, berubah hati sebelum nikah. Apa ini benar? Kemarin malam, aku juga tidak bisa menghubungi Xiao Shuang. Kupikir dia bersama Fucing. Suratnya menyebutkan itu kamar 6 mantan 6. Nyonya Cheng, apakah Nona Cheng ada di dalam? Dia tidak ada. Lagi pula, anakku bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Apakah dia ada di dalam? Masuk saja dan lihat pasti tahu. Aku lihat siapa yang berani. Siapapun yang berani melaporkan hal ini hari ini, keluarga Cheng akan kami blacklist dari seluruh industri. Apakah orang terkaya bisa seenaknya menutupi segalanya? Nyonya Cheng sangat ketakutan. Nona Cheng pasti ada di dalam. Untungnya wartawan yang kudatangi adalah orang-orang yang sulit ditangani. Mereka gila, demi berita sensasional, rela melakukan apapun. Zaoli, kenapa kelihatan begitu yakin? Dia dan Fu Liunian sedang merencanakan apa lagi? Kepala keluarga Fu, Cheng Shuang sebagai calon menantu Anda, jika dia benar-benar berubah hati sebelum pernikahan, apakah Anda akan membatalkan perjodohan dengan keluarga Cheng? Keluarga Fu kami, walaupun tidak semakmur keluarga Cheng, tetapi tetap punya harga diri. Jika
Cheng Shuang benar-benar berubah hati sebelum menikah? Keluarga Fu kami sekali-kali tidak akan menerimanya sebagai menantu. Putri saya sama sekali bukan wanita tunasusila. Kalau bukan orang seperti itu, kenapa tidak biarkan semua orang melihatnya? Ya, Aduh, Fu Liunian, ternyata kau. ini bukan adik kedua keluarga Fu Fuliunian? Cucu keluarga Cheng dan kakak tertua keluarga Fu, Fuqing, baru beberapa hari bersama, langsung berbalik bersama adik ipar berhubungan badan. Bibi, aku dan Xiao Shuang saling mencinta tulus. Sekarang ini nasi sudah menjadi bubur. Izinkan aku menikahinya. Kau. Tadi Nyonya Cheng masih bersumpah mati-matian bilang Nona Cheng bukan wanita tidak bermoral. Tapi lihat sekarang putrinya sendiri malah tidur sekamar dengan adik iparnya. Putri keluarga konglomerat, kalau sampai dibatalkan tunangan wajah keluarga Cheng bakal memalukan. Nyonya Cheng, bagaimana kalau Cheng Shuang bertunangan dengan Fu Liunian? Fuqing, saya yang akan bicara dengannya. Benar, Bunda. Aku dan Xiao Shuang saling mencintai. Kami akan sangat bahagia bersama. Ini rencanamu dari dulu ya? Kau begitu licik. Bunda, apa maksud Bunda? Aku tidak mengerti. Cheng Shuang, lihat saja bagaimana kau bisa bangkit. Ngapain kalian semua berkerumun di sini? Kamu, Cheng Shuang, kamu kenapa di sini? Bukannya kamu seharusnya ada di ranjangku? Aku lagi kencan sama tunanganku. Ada masalah? Salah. Kamu di luar? Lalu siapa ini? Kamu, Sayang, kamu galak banget. Kemarin malam masih manggil aku sayangku. pergi. Cepat foto. Tak disangka Fu Eria ternyata suka yang begini. Berita utama besok sudah dapat. Jangan foto, stop memotret. Kemari. Shuang. Kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Tentang detailnya nanti aku kasih tahu. Tunggu Cheng Shuang, kenapa kamu di sini? Kapan kamu keluar? Bukannya kamu seharusnya di ranjangku? Kenapa kamu begitu yakin yang diranjang pasti aku? Karena kemarin aku taruh obat di minumanmu. Sekarang kamu seharusnya... Selesai. Tuan Fuliunian, boleh saya bertanya, apakah yang Anda katakan itu benar? Benarkah Anda memasukkan obat ke dalam minuman Nona Cheng Shuang? Ada desas-desus mengatakan, untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, Anda menipu Nona Cheng selama 3 tahun. Itukah sebabnya di pesta pertunangan, dia memilih Fuqing sebagai tunangannya? Apakah surat anonim itu dikirim oleh Anda? Apakah semua ini upaya Anda untuk mendapatkan Nona Cheng Shuang? Hanya sandiwara yang Anda sutradarai sendiri? Jangan tanya lagi. Kau... Xiao Shuang, ini perangkap yang kau atur? Ibu, saya sudah tahu Fu Liunian berkomplot mencelakai saya. Saya cuma membalas tipuannya. Syukurlah kamu baik-baik saja. Untungnya tidak apa-apa. Dia pantas menerimanya. Sisanya, serahkan padamu, buat seolah-olah nyata. Tenang saja, saya sudah berpengalaman. Kamu tunggu di luar dulu, saya segera menyusul. Baik. Kepala keluarga Fu sekarang, yang bisa menyelamatkan Fu Liunian hanyalah Anda. Jika hal-hal ini dilaporkan, bagaimana dia bisa bertahan di kota Linhai? Hampir lupa denganmu. Kutanya, bagaimana kau bisa memiliki nomor teleponku? Sepertinya kalian sudah berkomplot. Zhao Li, benar? Aku ingat kau, keluarga Zhao. Tunggu saja kebangkrutannya. Nyonya Cheng, saya dipaksa olehnya. Saya diancam oleh Fu Liunian. Dipaksa. Kurasa kalian berdua saling setuju. Satu mau memukul, satu mau dipukul. Fu Liunian sudah melakukan banyak perbuatan amoral, saham grup Fuxi pasti akan anjlok. Ini gimana dong? Bakal turun berapa banyak? Perkiraan konservatif, kerugian sekitar 1 miliar. 1 miliar? Wartawan yang datang hari ini sulit ditangani. Tidak mungkin disuap untuk tutup mulut. Kalau mau mengurangi kerugian, hanya ada satu cara. Apa caranya? Keluarkan Fu Liunian dari keluarga Fu. Ayah, aku salah. Aku mohon jangan usir aku dari keluarga Fu.
Tindakan Fu Liunian sungguh biadab kepala keluarga Fu. Jika Bapak tetap mempertahankannya di keluarga Fu putriku, Cheng Shuang pasti takkan mau menikah ke sini. Ayah, Kalau Fu Liunian tetap dipertahankan di keluarga Fu, akan membawa kerugian besar bagi grup. Apalagi tanpa dukungan keluarga Cheng, keluarga Fu pasti takkan sanggup melewati krisis ini. ayah, aku benar-benar menyesal. Berikan aku kesempatan lagi, kumohon. Mana mungkin aku punya anak manis seperti kau? Sudah lama ku bilang, jangan macam-macam dengan keluarga Cheng. Kau bawa sendiri nasibmu. Tuhan pun tak bisa selamatkan kau. Mulai hari ini keluarga Fu tak ada hubungan lagi denganmu. Jangan bapak. Perusahaanku sudah bangkrut. Kalau aku diusir dari keluarga Fu, bagaimana aku hidup, bapak? Cheng Shuang, aku salah. Berikan aku kesempatan lagi. Boleh kan, Shuang? Saat kamu memberinya obat, pernahkah terpikir olehmu Cheng Shuang akan karenanya menghancurkan reputasinya? Di depan semua orang, ia tak bisa angkat kepala lagi. Diam kau, Fucing. Kalau bukan karena kau mengikutiku diam-diam dan memberikan rekaman itu pada Cheng Shuang, aku tak akan terjepit sampai meracuninya. Hah? Sampai detik ini masih menyalahkan orang lain. Cheng Shuang, Fu Liunian, sebenarnya aku sudah lama tahu. Semuanya adalah kebohonganmu. Rekamannya juga kusiapkan sendiri. Aku hanya pura-pura tak tahu. apa? Selain itu, calon pernikahan politikku sejak awal adalah Fu Qing. Aku sengaja menyesatkanmu, membuatmu mengira akulah yang akan menikahimu. Jadi kau terus membohongiku? Benar, aku bujuk rayu kau supaya percaya akan menikah denganku, lalu membongkar dustamu di pesta tunangan. Karena semakin tinggi berdiri, semakin sakit jatuhnya. Kamu yang manis ya, beraninya kamu menjebakku. Bukankah kamu juga selalu membohongiku? Kamu menyuruh orang menabrak mobilku, menyuruh preman menggangguku, lalu berpura-pura baik menenangkanku. Bagaimana rasanya dijebak orang? Tidak enak, kan? Sekarang, karma akan datang menghampirimu. Fu Qing, Bunda bisa melihat kamu berbeda dengan Fu Liunian. Kamu anak yang baik. Bunda lega menyerahkan Cheng Shuang padamu. Bunda, aku belum menikah. Bunda sudah buru-buru mengusirku. Tenang saja, Bu. Nanti, aku pasti akan merawat Cheng Shuang dengan baik. Tak akan kubiarkan dia tersakiti lagi. Baik. Tuan Fu. Ada apa? Kalau ada yang mau disampaikan, langsung saja. Nantinya, keluarga Fu dan Cheng sudah menjadi satu keluarga. Tak perlu ada yang dirahasiakan. Ini putri keluarga Qian Chen Yue? Chen Yue, dia mau apa? Sepertinya dia belum tahu kalau Fu Liunian sudah kena masalah. Aku juga tidak tahu. Aku lihat dia terus berputar-putar diam-diam. Entah apa maunya. Kalau kamu tidak ingin melihatnya, bisa suruh orang usir dia. Jangan diusir. Aku masih ada urusan dengannya. Sibuk mengurus Fu Liunian sampai lupa padanya. Aku tidak cari dia, malah dia yang datang sendiri. Persilakan. Baik. Balas dendam Shuang sayang. Dia juga sudah menindasmu. Ibu, jangan khawatir. Hal kecil seperti ini bisa ku selesaikan sendiri. Baik. Sekarang ada Fu Qing yang membantumu, ibu jadi lega. Jadi selanjutnya, apa rencanamu? Tentu saja sambut tamu. Memang pantas disebut orang terkaya. Ruang tamu ini dihias bagaikan istana. Nona Cheng orangnya sudah kubawa? Fu Qing sudah bertunangan dengan Putri Cheng. Jika ku beritahu Putri Cheng bahwa Cheng Shuang adalah wanita simpanan Fu Qing, dengan kekuatan keluarga Cheng, pasti tidak akan membiarkan Cheng Shuang begitu saja. Nona Chen mencari siapa? Suara ini terdengar akrab sekali. Nona Cheng, saya benar-benar tidak tega melihat Anda dibodohi. Tunangan Anda, Fu Qing, diam-diam memelihara seorang kurir makanan bernama Cheng Shuang sebagai selingkuhannya. Oh ya? Beneran? Tentu saja, Cheng Shuang itu sungguh wanita tak tahu malu. Selain Fu Qing, dia masih punya sugar daddy lain. Dia memang, siapapun yang bayar, dia mau tidur. Kok kamu tahu banyak? Jangan-jangan kamu bohongin aku?
Mana berani aku bohongin kamu. Dia bahkan merayu pacarku, Fuliunian. Nona Cheng, dia suka tidur dengan siapa saja. Bisa jadi dia bawa penyakit. Ah, serem banget. Betul, Nona Cheng. Kita sama-sama korban. Jangan sampai kamu lepasin dia. Menurutmu, aku harus gimana? Cheng Suang, kok kamu di sini? Ini rumah keluarga Cheng. Kenapa aku nggak boleh di sini? Ini rumah keluarga Cheng. Keluarga Cheng si konglomerat itu. Jangan-jangan kau kira kau adalah putri Taipan keluarga Cheng? Putri keluarga Cheng? Betul. Akulah Putri Taipan. Omong kosong. Kau cuma tukang antar makanan. Aku tahu. Kau masuk paksa ke rumah ini. Tunggulah. Aku akan telepon polisi sekarang. Bersiaplah masuk penjara. Memangnya Fuliunian tak pernah memberitahumu identitas asliku? Oh iya, lupa kasih kabar buruk. Fuliunian sudah diusir dari keluarga Fu. Apa? Dia bilang Fuliunian sudah diusir dari keluarga Fu. Impianmu menjadi Nyonya Fu akan buyar. Masalah perusahaan sudah kuselesaikan. Nanti malam kita bisa pergi nonton film bersama. Fucing. Kenapa kau di sini? Kau bawa perempuan ini Cheng Suang pulang ke rumah? Tidak takut Putri Cheng kalau melihatnya nanti akan membatalkan pernikahan dengan keluarga Fu? Karena Cheng Suang adalah putri keluarga Cheng itu sendiri. Apa? Cheng Suang adalah putri keluarga Cheng? Sudah kubilang sebelumnya, kamu sendiri yang tidak percaya. Selama ini yang kusiksa adalah putri keluarga Cheng. Pantas saja. Sejak kukirim foto jeleknya ke grup itu, rantai dana keluarga Cian langsung putus. Jangan fitnah aku. Aku tak pernah menyuruh orang untuk menculikmu. Aku yang melakukan. Kau yang melakukannya? Ya, aku. Aku tak akan biarkan siapapun yang menyakitimu tenang-tenang saja. Cheng Suang, bukan. Nona Cheng. Aku sungguh tak tahu diri. Mohon Tuan Yang Mulia maafkan hamba yang hina ini. Lepaskan aku. Saat di kafe, sudah kukatakan padamu, sejak hari itu, di seluruh kota Linhai, takkan ada lagi tempat sedikit pun bagi keluarga Cian. Tapi aku sudah mendapat hukuman. Keluarga Kian sudah bangkrut. Hanya bangkrut, ini baru langkah pertama. Sudah kukatakan, akan kugunakan segala cara agar keluarga Kian takkan pernah bangkit lagi. Nona Cheng, aku tahu aku salah. Aku tak seharusnya mengejek dengan menyebut Anda kulit pengantar makanan. Aku juga tak seharusnya menggambar di wajah Anda. Tolong kasihan. Lepaskan keluarga Cian. Menurutmu, aku terlihat seperti orang yang mudah iba. Kamu tahu akhir Fuliunian? Apa yang dia lakukan padamu? Kau sudah merampas perusahaan Liunian, membuat hidupnya sengsara. Masih kurang? Tentu saja kurang. Segera kau akan melihat berita. Fuliunian berkencan dengan pria tinggi 108 pengusung tim dan berbadan kekar, diusir dari keluarga Fu, dan menjadi gelandangan. Baru ini namanya kehilangan segalanya. Apa? Hei orang, bawa keluar Qian Yue, dan sampaikan pesan kepada kepala keluarga Cian. Dia harus berterima kasih pada dirinya sendiri, karena punya putri yang baik, yang bisa membuatnya pensiun dini, dan menikmati masa tua dengan tenang. Nona Cheng. Aku tahu salahku. Kumohon maafkan aku, Nona Cheng. Qian Yue, semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak, Nona Cheng. Aku tahu salah, Nona Cheng. Ampuni aku. Fu Qing, kau sudah melakukan banyak hal untukku. Kenapa tidak pernah kau beritahu? Dulu, Fuliunian sekadar menyiram tanaman untukku saja, dia bisa membanggakannya berhari-hari, seolah telah membantuku sangat besar. Aku berbeda dari mereka. Membelamu. Bukan cuma untuk dipuji. Aku hanya ingin melindungimu. Masalah keluarga Zhao sudah kuselesaikan. Zhao Li adalah kaki tangan Fuliunian. Nasibnya akan lebih buruk dari Fuliunian. Fu Qing, terima kasih. Aku tunanganmu. Bersamaku, kamu tak perlu ucap terima kasih. Aku akhirnya bertemu seseorang yang perhatiannya hanya untukku.